Ini batangnya besar. Ini disebabkan karena bagian atas sana terlalu subur. Bagian batang ini tidak kuat menopang ya, bagian batang yang atas dan juga daunnya, sehingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Seperti biasa teman-teman, hari ini saya sudah berada di lahan porang, melakukan kontrol pengecekan tanaman porang sambil muter-muter ya, memastikan kondisinya bagus, kondisinya subur-subur, dan pastinya terhindar dari hama porang. Ini harus sering-sering dilakukan teman-teman ya, biar kita tahu ketika nanti ada hama segera dilakukan antisipasi, entah itu pemberian obat atau mungkin yang lain. Sekalian di kesempatan hari ini ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan terkait tentang cara mudah mengetahui tingkat kesuburan lahan tanpa menggunakan alat. Jadi caranya simpel banget, seperti apa? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke, sambil muter teman-teman ya. Ini kondisi tanaman porang di akhir bulan Desember ya, tahun 2021. Lahan yang memiliki tingkat kesuburan tinggi itu biasanya lahan yang belum pernah ditanami sama sekali. Itu segala macam tanaman ya, tidak hanya porang, apapun yang belum pernah dilakukan penanaman atau lahannya belum pernah ditanami segala macam tanaman, itu pastinya masih memiliki struktur tanah yang bagus ya, unsur haranya masih bagus. Beda dengan lahan yang sudah sering ditanami segala macam tanaman. Contoh saja di lahan ini sudah kita tanami porang di tahun 2021 ini. Di tahun 2022 yang jelas unsur hara yang sudah ada di lahan itu pastinya berkurang ya. Dan sering kita sampaikan kalau untuk mengatasi atau meningkatkan unsur hara pada lahannya masing-masing ya harus kita lakukan biasanya pengolahan lahan lagi, entah pemberian pupuk kompos atau mungkin dengan cara yang lain. Terus bagaimana cara melihat tanah kita itu masih subur atau tidak? Ini tanpa menggunakan alat ya. Jadi biasanya teman-teman yang tidak mempunyai alat untuk pengetesan lahan atau mengetahui unsur haranya berapa, masih NPK-nya masih ada atau tidak. Nah, ini ada cara yang cukup simpel dan pastinya nanti semua petani bisa melakukan untuk melihat kondisi lahannya benar-benar subur atau mungkin tidak subur. Yang pertama bisa ditanami menggunakan tanaman jagung teman-teman ya. Jadi lahan teman-teman ditanami jagung, kalau tanaman jagung masih bisa tumbuh dengan subur di lahan tersebut, bisa dipastikan di lahan tersebut masih memiliki unsur hara yang bagus, sehingga nanti ketika kita tanami porang atau mungkin tanaman yang lain pastinya bisa tumbuh. Akan tetapi ketika kita tanami jagung itu tidak bisa tumbuh atau mungkin bisa tumbuh tetapi pertumbuhannya kurang maksimal, bisa dipastikan unsur hara yang ada pada lahan tersebut itu sudah mulai berkurang teman-teman. Bisa disebabkan karena terlalu seringnya ditanami tanaman yang lain atau mungkin penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan. Makanya sering kita sampaikan boleh menggunakan pupuk kimia, akan tetapi dosis juga harus perlu diperhatikan. Terlalu sering menggunakan pupuk kimia itu unsur haranya juga berkurang, struktur tanahnya juga tidak bagus. Ini yang perlu teman-teman coba ya. Jadi kalau pengen tahu tanahnya itu subur atau tidak, mungkin tahun depan pengen menanam porang terus kira-kira cocok atau tidak, selain kita melihat dari pH tanahnya, dicoba dulu ditanami jagung bisa tumbuh atau tidak. Kalau bisa tumbuh berarti lahan tersebut masih mempunyai unsur hara yang bagus teman-teman, sehingga bisa ditanami tanaman porang atau mungkin tanaman yang lain ya. Ini bisa dicoba di tahun depan kalau untuk menanam tanaman porang. Jadi itu tadi buat teman-teman yang pengen mengetahui kondisi lahannya subur atau mungkin tidak subur, itu bisa teman-teman lakukan dengan cara menanami tanaman jagung ya. Jadi ditanami tanaman jagung, kalau bisa tumbuh berarti tanahnya masih subur. Oke, kita lihat yang bagian bawah sini teman-teman. Ada satu cara lagi, ini yang super simple lagi ya, selain kita menanami
tanaman jagung. Jadi buat teman-teman yang nggak mau ribet, terlalu ribet mas kalau kita harus mencoba menanami tanaman jagung, ini ada satu cara lagi yang lebih simpel lagi teman-teman. Apa itu? Ini syaratnya teman-teman harus datang ke lahan ya. Jadi dilihat kondisi lahannya seperti apa. Saya jamin nanti teman-teman yang tidak paham langsung paham, sekelas pemula pun langsung ngerti ini ya. Teman-teman bisa lihat rumput yang tumbuh di sekitar lahan atau mungkin di sekitar tanaman ya yang sudah ada di lahan teman-teman. Ketika rumput itu tumbuh dan daunnya sampai hijau-hijau, entah itu ilalang atau mungkin rumput yang lain, contoh seperti ini. Nah seperti ini, rumputnya sudah kelihatan hijau-hijau seperti ini, bisa dipastikan lahan tersebut mempunyai unsur hara yang bagus, sehingga bisa dibilang lahan tersebut lahan subur teman-teman. Tapi kalau lahannya itu bersih ya, sudah kita rawat, mungkin kita kasih pupuk yang lain, kok rumputnya tidak tumbuh, bisa dipastikan ini lahannya lahan tidak subur. Jadi buat teman-teman ketika menanam porang atau mungkin menanam tanaman yang lain, kok di sekitar tanamannya itu tidak tumbuh rumputnya bersih, ini unsur haranya tidak ada atau kurang teman-teman. Jadi lahannya tidak subur. Dan langkah apa yang harus dilakukan? Jelas melakukan pengolahan lahan, entah pemberian kapur dolomit, pemberian kompos, dan cara yang lain. Jadi buat teman-teman jangan senang dulu ketika lahannya bersih ya, meskipun sebetulnya rumput ini menjadi momok petani porang ya, atau mungkin petani yang lain juga. Karena ketika kita bersihkan ini belum ada 1,5 bulan atau mungkin 1 bulan, ini nanti akan tumbuh subur-subur lagi. Apalagi yang menanam dari biji katak. Kalau dari umbi seperti ini biasanya pertumbuhannya masih agak lambat, karena memang sinar matahari yang masuk itu tidak langsung menyinari di bagian bawah sini, sehingga rumputnya juga agak terhambat untuk masa pertumbuhan ya. Masih tumbuh kecil-kecil seperti ini, tidak bisa subur-subur seperti ketika lahannya agak terbuka. Kalau kita menanam dari biji katak pertumbuhannya seperti ini, bisa saja nanti rumputnya melebihi dari tanaman porang. Jadi jangan kesel atau mungkin marah-marah ketika rumputnya tumbuh dengan subur, karena itu justru menandakan lahan punya teman-teman itu lahan yang subur. Jadi harus senang ya. Meskipun kadang kita juga capek juga, karena menghabiskan banyak biaya ketika harus melakukan pembersihan lahan. Ini tumbang teman-teman ya, dan batangnya cukup besar banget. Lihat nih. Ini baru kita lakukan pembersihan, sehingga kalau teman-teman lihat di sini rumputnya tidak ada ya, ya ada cuma gak terlalu subur, karena memang sekitar 2 minggu yang lalu baru kita lakukan pembersihan. Seperti ini kondisinya teman-teman. Dan biasanya selain lahan tidak subur, rumput yang jarang tumbuh itu karena terlalu banyak naungan. Itu juga bisa teman-teman. Mungkin tanaman besar-besarnya terlalu banyak dan terlalu rapat, contoh pohon jati, pohon mauni, atau mungkin pohon durian, pohon cengkeh juga bisa saja. Itu rumput yang tumbuh di sekitar lahan itu juga tidak terlalu banyak. Dan apabila di lahan tersebut kita tanami tanaman porang, biasanya pertumbuhannya juga kurang maksimal. Umbinya biasanya juga tidak terlalu besar, biasanya hanya tinggi, batangnya kecil-kecil. Ini apabila teman-teman menanam tanaman porang di lahan yang agak tertutup atau mungkin terlalu banyak naungan. Jadi itu tadi cara mudah ya, cara yang sangat simpel sekali untuk mengetahui tingkat kesuburan lahan punya teman-teman. Misal penasaran sebetulnya lahan saya ini subur atau enggak, nah caranya simpel banget. Selain ditanami tanaman jagung, bisa juga dilihat dari rumput yang tumbuh di sekitar tanaman atau mungkin di sekitar lahan. Kalau rumputnya tumbuh daunnya hijau-hijau, ilalangnya banyak, itu bisa dipastikan lahannya lahan subur teman-teman. Oke, jadi informasi di video kali ini ya, monggo yang penasaran terkait tentang tanaman porang, baik cara perawatan, cara pemupukan, langsung saja ditulis di kolom komentar teman-teman. Hari ini saya melakukan pengecekan ya, hampir tiap hari, supaya kita juga tahu misal ada tanaman yang tumbang atau mungkin kena hama, bisa segera kita antisipasi. Nah ini ada lagi teman-teman, nah, contoh seperti ini. Oke, nah ini juga tumbang.
Ini batangnya besar. Ini disebabkan karena bagian atas sana terlalu subur, bagian batang ini tidak kuat menopang ya, bagian batang yang atas dan juga daunnya, sehingga kena angin ya seperti ini. Kalau sudah seperti ini nggak usah diapa-apain, dibiarkan saja, karena apabila kita tarik nanti kita buat tegak lagi, bagian yang samping sini juga ikut patah. Udah nggak apa-apa, seperti ini aja, nanti yang bagian kelihatan ini diuruk pakai tanah aja. Oke, ini informasi di video kali ini teman-teman tentang cara mengecek atau mengetahui kondisi lahan kita itu subur atau mungkin tidak subur ya. Kontrol ini harus sering kita lakukan, karena kalau tidak sering kita lakukan kita nggak tahu kondisi tanaman yang tumbang atau mungkin kena hama seperti yang tadi teman-teman. Itu kalau kita biarkan nanti lama kelamaan juga akan roboh dan patah seperti yang tadi, karena terlalu besar batangnya dan ini belum maksimal untuk pertumbuhannya, masih bisa lebih tinggi lagi. Ini udah kelihatan besar banget ya, dan apabila kita paksa tarik supaya tegak lagi bisa saja nanti patah. Jadi yang harus kita lakukan ya nanti dikasih rafia atau mungkin pakai kayu, pakai bambu untuk nopang bagian batang atau mungkin bagian pertemuan tangkainya yang atas sana. Oke, itu informasi di video kali ini. Monggo yang pengen tanya-tanya seputar tanaman porang langsung saja ditulis di kolom komentar ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.